Ibu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Kita pada pagi hari ini kita mulai pada hari yang pertama ya. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa bagian yang penting kita ingat. Karena ini bulan November, kita sering kelupaan akan kematian terkasih kita adalah satu realitas hidup yang paling menyedihkan di antara umat Katolik, terutama saat ini, yaitu di bulan November. Tuhan telah memberi kita sarana untuk membebaskan mereka dari penderitaan mereka di api penyucian. Namun, kenangan mereka seakan lenyap bersama bunyi lonceng pemakaman. Itu ditulis oleh Santo Franciscus de Sales. Kenangan mereka seakan lenyap bersama bunyi lonceng pemakaman. Namun kita dapat mulai hari ini untuk memperbaiki kelalaian ini dengan menggunakan sarana yang dahsyat yang dijelaskan di dalam tulisan Father Martin Berlocks dan Father Paul Sullivan yang menginspirasikan dengan menceritakan banyak kisah nyata tentang jiwa-jiwa malang di api penyucian. Ia menceritakan kejadian-kejadian dari kehidupan para orang kudus untuk menunjukkan penderitaan mereka yang besar, kewajiban kita untuk membantu mereka, serta banyaknya bantuan dan rahmat yang mereka peroleh sebagai balasan bagi para dermawan mereka. Ini ada ikatan. Ini akan menuntun pada ikatan yang kuat antara kita dan gereja yang menderita. Jadi kita di dalam Kristus yang menderita, saudara-saudari kita di dalam Kristus yang menderita siksaan api penyucian, suatu ikatan kudus, ikatan kasih kudus yang kuat dan yang dengannya kita akan menyenangkan Allah, mengirim banyak jiwa ke surga dan memperoleh bagi diri kita sendiri dan keluarga kita segudang rahmat dan berkat yang tak ternilai. Jadi marilah kita ikut dalam menyebarkannya dan mencintai jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi kita mulai hari ini dengan hari pertama meditasi, yaitu alasan pengutusan bulan ini. Asal-usul bulan yang didedikasikan untuk orang meninggal dapat ditelusuri di Perjanjian Lama kepada bangsa Israel. Bangsa ini sesungguhnya yang memiliki roh Allah yang sejati. Tidak puas hanya dengan menyatakan dalam kitab suci mereka bahwa berdoa bagi orang mati adalah perbuatan suci dan menyelamatkan. Bangsa Israel juga menentukan durasi doa tersebut. Disepakati bahwa masa berkabung tidak akan berakhir sampai setiap orang yang meninggal telah diratapi selama 1 bulan. Maka setelah kematian Yakub, putra-putranya meratapinya dan mendoakannya selama 1 bulan. Terinspirasi oleh praktek kuno dan resmi tersebut, kesalehan umat beriman telah mengutuskan 1 bulan penuh untuk meringankan jiwa-jiwa di api penyucian. Gereja merayakan peringatan bagi semua yang telah meninggal pada tanggal 2 November. Bulan itu tampaknya paling tepat untuk devosi semacam itu. Bulan November yang dikonsekrasikan bagi jiwa-jiwa di api penyucian dan direkomendasikan oleh para paus suci serta diperkaya dengan rahmat rohani ini dirayakan secara publik oleh sejumlah besar
komunitas religius dan paroki-paroki Kristen. Sambutlah dengan penuh sukacita fajar bulan ini yang begitu mengagumkan, memenuhi kebutuhan hati. Bulan ini akan mengingatkan kita semua akan kenangan keluarga yang paling mesra, janji-janji yang paling suci, perpisahan yang paling menyentuh. Bulan ini akan mengembangkan rasa welas kasih Anda kepada keluarga dan sahabat yang karena penderitaan dan keadaan mereka yang menyedihkan menjadi lebih berharga bagi Anda. Ya, martabat jiwa-jiwa malang ini beratnya penderitaan mereka, ketidakmampuan mereka untuk menyelamatkan diri, kemuliaan Tuhan, perhatian pribadi Anda semuanya menyerukan agar Anda mengunjungi mereka dan datang menolong mereka setiap hari di bulan ini. Ini adalah bulan amal dan rasa syukur, bulan bagi yang hidup dan yang mati, bulan pembebasan sejati. Penuh semangat di awal bulan seperti ini, seorang santo pernah berseru, "Mari kita kosongkan api penyucian." Dedikasikan bulan ini untuk jiwa-jiwa di api penyucian dan doakanlah pembebasan mereka. Jangan abaikan tugas kita ini. Tertulis di kitab Makabe, 2 Makabe ayat 12, 2 Makabe bab 12 ayat 46. Oleh karena itu, berdoa bagi orang mati adalah pemikiran yang sehat dan benar, agar mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka. 2 Makabe bab 12 ayat 46. Dan tulisan dari Santa Katarina dari Bologna, aku menerima banyak rahmat yang besar daripadaku dari para kudus, tetapi bahkan lebih besar lagi rahmat dari para jiwa kudus. Ya, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi besoknya ya. Terima kasih. Baik, Bu.